Dia bertanggung jawab untuk pekerjaan teks di gereja. Dia mengangkat seseorang yang menurutnya cakap sebagai ketua tim. Tapi orang itu tak mencapai apa-apa dalam tugasnya. Pemimpin dan rekan kerjanya sering mengingatkan dia untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan orang itu. Tapi dia yakin tidak salah menilai ketua tim. Ini merugikan pekerjaan mereka. Dia mencari dan merenung. Kenapa dia memilih orang yang salah? Apa akar kegagalannya? Tonton video kesaksian Kristen renungan setelah memakai orang yang salah untuk mengetahuinya. Musim panas 2020, aku memegang pekerjaan teks di gereja. Suatu hari, kuperhatikan Yang Chan mahir dengan kata dan menulis. Pemikirannya dalam persekutuan jelas, dan dia bersemangat dalam tugas. Ku ingin dia menangani teks. Setelah ku selidiki, banyak yang bilang dia berwatak congkak. Selalu ingin didengar, sulit diajak kerjasama. Tapi dia bisa terima ditangani, merenungkan diri dan mengenali diri. Kupikir, meski congkak selama mau dipangkas dan ditangani, cepat atau lambat dia berubah. Jadi seharusnya tak masalah. Maka aku mengatur agar dia memulai pekerjaan teks. Untuk memastikan anggapanku, saat melihat Yang Chan, aku menyingkap dia karena congkak, tak mau terima saran. Dan bersekutu, ini jalan antikristus untuk lihat pemahamannya. Lalu bagaimana reaksi dia? Dengan menyesal dia bilang, jika bukan karena persekutuanmu, aku takkan tahu keseriusan masalah ini. Aku memang bernatur congkak. Aku mau bertobat. Melihatnya paham, tampak menyesal. Kuanggap itu kepastian. Yang Chan tak punya masalah. Juga dia antusias dalam tugas. Jadi kupilih dia sebagai ketua tim. Namun setelahnya, hanya sedikit pekerjaan yang berhasil. Rekan kerjanya saudari Lee Sin Ming pergi melihat yang terjadi dan tahu Yang Chan dan saudari lain tak bisa kerjasama. Namun setelah bersekutu, Yang Chan paham. Aku tak terlalu memikirkannya. Di suatu pertemuan, pemimpinku bilang, Yang Chan sangat congkak, selalu ingin didengar. Dia di jalan antikristus. Dan pernah lakukan pelanggaran serius. Aku diminta memantau dan mengawasi Yang Chan. Mencari informasi bagaimana dia bekerja. Saat itu aku yakin dan berkata kepada pemimpin, Yang Chan memang congkak, tapi dia bisa terima ditangani, jadi dia orang benar. Aku pun menjelaskan saat Yang Chan kutangani. Setelah itu, aku tak memikirkan peringatan pemimpin. Beberapa bulan kemudian, pekerjaan yang diketuai Yang Chan masih belum membuahkan hasil. Saat memeriksanya, Yang Chan melaporkan anggota tim saudari Lin Lan kualitasnya buruk, tak paham prinsip. Yang Chan harus membantunya, dan ini makan banyak waktu. Sehingga dia tak bisa kerja cepat. Itu yang menghambatnya. Aku menduga ini karena masalah Lin Lan. Lalu Sin Ming bilang, kerja tim tak pernah ada hasilnya. Yang Chan ketua tim, jadi dia masalahnya kan? Aku tak setuju saat mendengarnya. Kataku, Yang Chan congkak, tapi bisa terima ditangani. Dia paham prinsip dan menanggung beban dalam tugas. Tak mungkin dia masalahnya. Kualitas Lin Lan kurang, jadi dia yang menghambat. Kita hanya perlu mengubah staf. Yang Chan bisa manfaatkan kekuatannya.
dan kerja mereka akan membaik. Rekanku kurang kenal Yang Chan, jadi mereka setuju memindahkan Lin Lan. Lalu aku mengirim Yang Chan kerja dengan mereka yang baru saja dilatih mengerjakan teks, agar dia bisa ikut mengarahkan. Kupikir jika Yang Chan turut melatih mereka, pekerjaan mereka pasti lebih maju. Apakah hasil kerja mereka meningkat setelahnya? Tidak. Setelah sebulan, mereka semua menjadi negatif dan pasif. Katanya, kualitas mereka buruk. Bukan saja tak membaik, efektivitas pun merosot. Aku sangat bingung. Sebelum ada Yang Chan, mereka antusias. Lalu kenapa tertekan usai Yang Chan datang? Iya, Lalu Sin Ming bilang dia merasa Yang Chan bermasalah dan menanyaiku tentang dia. Aku masih bersikeras Yang Chan bisa terima kebenaran. Sin Ming lanjut bilang, di depanmu dia bisa terima ditangani, tapi dia menentang saat kami menunjukkan masalahnya. Aku kaget. Apa aku terperdaya kepalsuan Yang Chan? Maka aku meminta saudari sini mengamati situasi dari dekat. Katanya, Yang Chan sewenang-wenang. Jika ada ide berbeda, dia akan terus membantah sampai kehendaknya dituruti. Setelah itu, karena ide saudara-saudari selalu disingkirkan, mereka merasa kualitasnya kurang untuk tugas itu. Tak lagi memberi usul, hanya menyimak Yang Chan. Yang Chan tak hanya gagal merenungkan diri. Dia mengeluh tertekan dan cuma dia yang peduli kerja. Seolah mereka yang jadi penyebab tak ada hasil, membuat mereka lebih kecewa. Sin Yi bilang, Yang Chan selalu begitu. Aku merasa tak enak mendengarnya. Itu seperti tamparan di mukaku. Aku sadar Yang Chan memakai topeng di depanku untuk memperdaya dan menipuku. Dia tak sadar diri dan bukan penerima kebenaran. Lalu aku baru sadar, pekerjaan teks tak ada hasil karena aku. Karena aku buta, kurang arif, salah memilih orang. Lalu aku dan rekanku memecat Yang Chan. itu adalah masalah serius. Apakah kemudian kau merenungkannya? Usai Yang Chan dipecat, aku merenungkan penyebab kegagalanku. Aku baca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jadi bagaimana seharusnya kita menilai apakah seseorang itu mencintai kebenaran atau tidak? Ini tergantung pada apa yang biasanya terwujud dalam diri mereka, dan apakah mereka hidup dalam kenyataan kebenaran atau tidak. Apakah mereka melakukan apa yang mereka katakan? Apakah yang mereka katakan dan lakukan itu sama? Jika yang mereka katakan terdengar masuk akal dan menyenangkan, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak melakukan sesuai perkataan mereka, maka dalam hal ini mereka telah menjadi salah satu orang Farisi. Mereka adalah orang munafik dan sama sekali bukan orang yang mencintai kebenaran. Banyak orang terdengar sangat masuk akal ketika mempersekutukan kebenaran, tetapi tidak menyadari ketika mereka menyingkapkan watak yang rusak. Apakah orang ini mengenal dirinya sendiri? Jika orang tidak mengenal dirinya sendiri,
apakah mereka memahami kebenaran? Semua orang yang tidak mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tidak memahami kebenaran, dan semua orang yang mengucapkan perkataan kosong tentang pengenalan diri memiliki kerohanian yang palsu. Mereka adalah pembohong. Jadi, apa yang seharusnya menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang itu benar-benar mengenal dirinya sendiri? Jangan menilainya hanya dari apa yang mereka katakan. Engkau juga harus melihat apa yang benar-benar terwujud dalam diri mereka. Cara termudah adalah lihatlah apakah mereka mampu menerapkan kebenaran. Inilah yang terpenting. Kemampuan untuk menerapkan kebenaran membuktikan apakah mereka benar-benar mengenal diri mereka sendiri, karena mereka yang benar-benar mengenal diri sendiri memperlihatkan adanya pertobatan, dan hanya ketika orang memperlihatkan adanya pertobatan dalam diri mereka, barulah mereka benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Misalnya, seseorang mungkin tahu bahwa dirinya curang, bahwa dirinya penuh tipuan dan rencana picik, dan dia mungkin juga mampu mengetahui kapan orang lain menyingkapkan kecurangan. Dalam kasus seperti itu, setelah dia mengatakan dirinya curang dalam beberapa hal, lihatlah apakah dia benar-benar bertobat dan menyingkirkan kecurangannya. Dan jika dia kembali menyingkapkan kecurangan, lihatlah apakah dia merasakan penyesalan dan rasa malu karena telah bersikap curang. Lihatlah apakah dia dengan tulus menyesal. Jika dia tidak punya rasa malu, apalagi bertobat, maka pengenalan dirinya hanyalah sepintas lalu dan sembrono. Dia hanya asal-asalan. Pengenalan dirinya bukanlah pengenalan yang benar. Amin. Merenungkannya, aku sadar aku kurang mampu menilai dan memilih orang. Penilaian kita tak boleh hanya didasari pernyataan mereka. Kuncinya melihat cara mereka menghadapi masalah dan apa tindakan mereka. Mereka yang suka kebenaran bisa terima kebenaran. Bila terjadi sesuatu, mereka bisa cari kebenaran, merenungkan diri. Mereka bisa bertobat dan berubah. Mereka yang tak suka kebenaran akan berkata manis, tapi terus berbuat sesukanya tanpa menerapkan kebenaran. Meski mereka terlihat paham, semua itu palsu. Seperti orang Farisi, ucapan mereka terdengar baik dan tinggi, tapi di hati mereka benci kebenaran. Mereka tak terapkan firman Tuhan atau ikuti perintah Tuhan. Saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja, mereka menentang dan menghukum Dia untuk melindungi status dan kehidupan mereka. Akhirnya mereka memaku Dia di salib, melakukan dosa terkeji. Iya, Iya. benar. Jelas sekali pengetahuan spiritual orang Farisi hanya agar didengar, dipuji dan dihormati orang lain. Semua itu palsu. Dalam interaksiku dengan Yang Chan, kupikir dia bisa terima kebenaran karena mengakui naturnya congkak dan katanya bersedia bertobat. Tapi kenyataannya itu hanya di depanku, agar tampak mau dipangkas dan ditangani. Itu hanya topeng untuk menjaga nama dan statusnya, membuat citra palsu untuk menipu, membodohiku. Iya. Dia tidak menerima kebenaran. Dia tak sadar diri, apalagi bertobat atau berubah. Jadi dia selalu ingin memimpin dan ingin semua orang menurutinya. Tak ada yang bisa bekerja bersamanya. Sehingga pekerjaan berantakan. Dia melempar kesalahan berkata, saudari lain kurang berkualitas. Agar aku mengira masalah ini karena saudari itu. Semua ucapan dan perbuatannya hanyalah akting untuk menipu. Tapi aku bodoh, buta kurang arif.
Aku termakan kebohongannya. Maka aku pindahkan saudari itu dan melihat Yang Chan bertanggung jawab dan memikul beban. Akhirnya pekerjaan gereja tertunda. Aku buta dalam segala hal. Itu sebuah pelajaran. Memakai ide sendiri bukan firman Tuhan untuk menilai orang, hanya membawa bahaya bagi pekerjaan gereja dan akhirnya merugikan. Benar. Tanpa kemampuan mengenali, kita mudah memilih orang yang salah. Benar. Aku sangat menyesal saat menyadarinya. Terutama saat baca firman ini. Semua pemimpin palsu buta. Mereka tak paham masalah apapun. Mereka tak mampu mengenali orang jahat atau orang tak percaya. Mereka tak sadar saat orang mencampuri atau mengganggu pekerjaan gereja dan memberi kedudukan penting ke orang bodoh. Pemimpin palsu mempercayai semua orang yang mereka promosikan dan mempercayakan pekerjaan penting ke mereka. Ini membuat mereka mengacaukan pekerjaan dan sangat merugikan kepentingan rumah Tuhan. Sementara para pemimpin palsu itu pura-pura tak tahu soal itu. Memakai orang yang salah sudah merupakan kesalahan besar. Lalu mereka memperparah kesalahannya dengan tak menanyai, tak mencari informasi atau menyelidiki pekerjaannya. Mereka juga tak mengawasi atau mengamati. Mereka hanya menoleransi orang sembrono ini. Itulah cara kerja pemimpin palsu. Setiap kali suatu pekerjaan, kekurangan orang, pemimpin palsu langsung menunjuk orang, lalu lepas tangan tanpa memeriksanya, atau menemuinya mengamati, mencari informasi lebih lanjut. Di wilayah tertentu, situasi tak kondusif untuk bertemu dan bicara. Tapi kau harus menanyakan pekerjaan mereka dan mencari cara untuk menanyakan apa yang telah mereka kerjakan dan bagaimana mereka mengerjakannya. Bertanyalah kepada lainnya atau ke orang yang dekat dengannya. Dapatkah kau melakukannya? Namun pemimpin palsu bahkan tak menanyakan apapun, seyakin itulah mereka. Tugas mereka mengadakan pertemuan, mengkhotbahkan doktrin, dan usai pertemuan, pengaturan kerja dibuat. Itu cukup bagi mereka. Mereka tak melihat apa pilihan mereka mampu bekerja nyata. Di awal kau tak memahami orang ini. Tapi berdasarkan kualitas diri, perilaku serta antusiasmenya, kau merasa dia cocok dan memakainya. Tak ada yang salah tentang ini, karena tak ada yang tahu perubahan orang itu nantinya. Namun setelah mempromosikannya, kau harus menyelidiki apakah dia bekerja nyata atau tidak, caranya bekerja dan apakah selama ini dia berusaha bersikap licin, malas dan asal-asalan. Inilah yang harus kau lakukan. Tapi kau tak melakukan apapun dan tak bertanggung jawab. Ini artinya kau pemimpin palsu, harus digantikan dan diusir. Amin. Firman Tuhan menyingkap pemimpin palsu macam ini yang tak bekerja nyata. Yang asal dan tanpa prinsip, menaikkan jabatan dan melatih orang, yang secara acak memberi tugas penting ke orang yang tak sesuai prinsip. Mereka juga tak bertanggung jawab. Dan saat menunjuk orang yang salah, mereka tidak mengawasinya, tak memperhatikannya lagi begitu dia di posisi. Ini mengganggu pekerjaan gereja. Iya. Aku merasa jahat memikirkan perbuatanku. Bukankah aku pekerja palsu yang kurang arif dan tidak bekerja nyata? Yang Chan jelas orang congkak di jalan antikristus, mengganggu tim, menyerang, mengekang yang lain. Tapi aku tak tahu soal ini, dan percaya semua ucapannya menjadi tamengnya, membiarkan dia merusak, mengganggu pekerjaan gereja. Mataku terbuka, tapi aku buta. Awalnya, aku kurang arif dan memilih Yang Chan. Tapi saat kinerjanya tak membaik, aku tak memeriksa atau mempelajari situasinya.
Dan saat pemimpin dan rekanku menyinggungnya, aku malah memilih mempercayai yang kulihat. Akibatnya, pekerjaan jadi tak efektif selama beberapa bulan. Parahnya, aku tahu pekerjaan yang dipimpin Yang Chan kacau, tapi aku tetap merasa dia berbakat dan mengatur agar dia melatih staf baru. Karena dia selalu meremehkan dan menyerang, saudara-saudari hidup dalam sikap negatif memengaruhi pekerjaan. Seandainya aku bertanggung jawab dan ingin mencari, aku pasti memantau pekerjaan Yang Chan. Dan akan lebih cepat menemukan masalah dia. Ini sangat merugikan pekerjaan. Iya, Pemimpin atau pekerja yang memiliki rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan, memikul beban dan bekerja sesuai prinsip. Mereka berhati-hati mengangkat dan menunjuk orang. Mereka menelitinya, lalu lanjut mengawasi pekerjaannya untuk melihat kemampuan mereka. Jika tak yakin, mereka lebih mengawasi dan mencermati. Lalu memindah atau memecat begitu tahu dia tak cocok. Ini mencegah kerugian pekerjaan gereja akibat salah pilih. Namun memilih Yang Chan menentang prinsip. Setelahnya, aku tak mengawasi atau memantaunya. Aku lalai dalam tugas, tak bertanggung jawab. Aku pekerja palsu yang tak bekerja nyata seperti yang disingkap Tuhan. aku belajar dari persekutuanmu. Jika pemimpin dan pekerja tak berprinsip, tak bertanggung jawab, akan menunda pekerjaan. Benar. Aku tak tenang lama setelahnya. Aku tahu Yang Chan sangat congkak. Lalu kenapa pekerjaannya tak kuawasi? Kenapa aku percaya kepadanya meski sudah diperingatkan? Aku memikirkannya berulang-ulang. Lalu, suatu hari aku membaca firman ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, para pemimpin palsu juga memiliki kelemahan besar. Mereka cepat mempercayai orang berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Dan ini disebabkan karena tidak memahami kebenaran, bukan? Bagaimana firman Tuhan menyingkapkan esensi umat manusia yang rusak? Mengapa mereka mempercayai manusia padahal Tuhan tidak? Tuhan tidak menilai orang berdasarkan penampilan mereka, melainkan selalu memeriksa hati mereka. Jadi, mengapa pemimpin palsu begitu sembarangan ketika mereka menilai orang lain dan menaruh kepercayaan pada diri mereka? Pemimpin palsu terlalu sombong, bukan? Yang mereka pikirkan adalah, aku tidak salah ketika melihat orang ini. Tidak akan pernah ada masalah nantinya. Mereka pasti bukan orang yang suka bermain-main, yang suka bersenang-senang dan membenci kerja keras. Mereka benar-benar dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Mereka tidak akan berubah. Jika mereka berubah, itu pasti berarti aku keliru tentang mereka, bukan? Logika macam apa ini? Apakah engkau sejenis orang yang ahli? Apakah engkau memiliki penglihatan sinar X? Inikah keahlian khususmu? Engkau bisa saja hidup bersama orang ini selama 1 atau 2 tahun, tetapi akankah engkau mampu melihat siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa lingkungan yang cocok untuk menyingkapkan natur dan esensi mereka sepenuhnya? Jika mereka tidak disingkapkan oleh Tuhan, engkau bisa saja hidup berdampingan dengan mereka selama 3 atau bahkan 5 tahun, dan pasti tetap bergumul untuk melihat natur dan esensi seperti apa yang mereka miliki. Dan betapa lebih sulit lagi jika engkau jarang bertemu dengan mereka, jarang bersama dengan mereka. Engkau dengan begitu saja mempercayai mereka berdasarkan kesan sekilas
atau penilaian positif orang lain tentang mereka dan berani mempercayakan pekerjaan gereja kepada orang-orang semacam itu. Dalam hal ini, bukankah engkau terlalu buta? Bukankah engkau bersikap terburu nafsu? Dan bukankah para pemimpin palsu bersikap sangat tidak bertanggung jawab ketika mereka bekerja seperti ini? Jika sikapmu adalah menentang dengan keras kepala, menolak kebenaran, tidak mau menerima saran orang lain, tidak mencari kebenaran, hanya percaya pada dirimu sendiri, dan hanya melakukan apa yang kau inginkan, jika inilah sikapmu terhadap apapun yang Tuhan lakukan dan inginkan, maka bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan tidak akan memedulikanmu. Dia akan mengesampingkanmu. Bukankah engkau keras kepala? Bukankah engkau congkak? Bukankah engkau selalu menganggap dirimu benar? Jika engkau tidak taat, jika engkau tak pernah mencari, jika hatimu sama sekali tertutup bagi Tuhan dan menentangnya, maka Tuhan tidak akan memedulikanmu. Mengapa Tuhan tidak memedulikanmu? Karena jika hatimu tertutup bagi Tuhan, dapatkah engkau menerima pencerahan Tuhan? Dapatkah engkau merasakan ketika Tuhan menegurmu? Ketika orang keras kepala, ketika natur mereka yang kejam dan jahat sedang berperan, mereka tidak merasakan apapun yang Tuhan lakukan. Semua itu sia-sia. Jadi Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Jika engkau memiliki sikap menentang yang keras kepala seperti ini, yang akan Tuhan lakukan hanyalah tetap menyembunyikan dirinya darimu. Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang tak berguna. Jika engkau menentang dengan keras kepala seperti ini dan tertutup seperti ini, Tuhan tidak akan pernah secara paksa melakukan apapun dalam dirimu atau memaksakan apapun terhadapmu. Dia tak akan pernah terus berusaha berulang kali menggerakkan dan mencerahkanmu. Tuhan tidak bertindak dengan cara seperti ini. Mengapa Tuhan tidak bertindak dengan cara seperti ini? Terutama karena Tuhan telah melihat jenis watak tertentu dalam dirimu, watak buas yang muak akan kebenaran dan tidak menerima penalaran apapun. Dan menurutmu, dapatkah orang mengendalikan binatang buas pada saat kebuasannya sedang berperan? Apakah teriakan dan jeritan terhadapnya ada gunanya? Apakah bernalar dengannya atau menenangkannya ada gunanya? Apakah orang berani mendekatinya? Ada cara yang baik untuk menggambarkan hal ini. Itulah sikap tak mau menerima penalaran apapun. Ketika kebuasan orang sedang berperan dan mereka tidak mau menerima penalaran apapun, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan tidak akan memedulikan mereka. Apalagi yang perlu Tuhan katakan kepadamu, jika engkau tidak mau menerima penalaran apapun. Berkata lebih banyak tidak ada gunanya. Dan ketika Tuhan tidak memedulikanmu, apakah engkau diberkati ataukah engkau menderita? Apakah engkau memperoleh manfaat ataukah mengalami kerugian? Tentu saja engkau akan mengalami kerugian. Dan siapa yang menyebabkan hal ini? Kami yang menyebabkannya. Engkaulah yang menyebabkannya. Tak seorang pun memaksamu bertindak seperti ini, tetapi engkau tetap merasa kesal. Bukankah engkau sendiri yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu? Tuhan tidak memedulikanmu. Engkau tidak dapat merasakan Tuhan. Ada kegelapan dalam hatimu, hidupmu mengalami kerugian. Dan bukankah engkau sendirilah yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu? Engkau memang pantas menerimanya. Amin. Firman Tuhan mengungkap keadaanku dengan tepat.
Aku tak mencari prinsip kebenaran dalam tugas. Aku percaya diri, congkak, keras kepala. Aku tak peduli meski telah diperingatkan dan bersikeras pada ideku. Aku keterlaluan. Sebelumnya aku tak kenal Yang Chan sama sekali. Dan saat dengar penilaian orang tentangnya, aku beranggapan dia hanya congkak dan itu bukan masalah besar. Aku bersekutu mengungkap dia dan dia terlihat menerimanya dan ingin bertobat. Kupikir dia menerima kebenaran. Aku percaya mataku dan tak mau cari tahu. Firman Tuhan berkata, Tuhan tak menilai orang dari penampilan, tapi selalu memeriksa hati mereka. Jadi mengapa pemimpin palsu asal menilai dan mempercayai orang? Pemimpin palsu terlalu sombong, kan? Tuhan itu pencipta dan menyelidiki segalanya. Tuhan tak berpegang pada penampilan. Aku orang yang rusak, yang tak punya kebenaran atau wawasan. Tapi aku congkak. Meyakini yang kulihat sekilas, begitu saja percaya Yang Chan dan menjadikannya ketua tim. Meski aku diperingatkan atau kerjanya buruk, aku tetap yakin aku benar menilainya. Pekerjaan pun tertunda beberapa bulan. Aku congkak dan keras kepala. Itu bukan bertugas. Aku cuma melakukan kejahatan. Manusia dirusak iblis. Watak rusak kita berakar. Sebelum mendapat kebenaran dan mengubah watak, kita hidup menurut watak jahat. Kita congkak dan licik, tak bisa dipercaya. Seperti apa natur dan esensi orang? Jika tak paham kebenaran dan belum lama mengenalnya, sulit untuk dikatakan. Namun, aku congkak percaya diri. Aku tak memahami kebenaran, tapi dengan keras kepala bergantung pada pandangan dan anggapan sendiri. Meski diingatkan, aku tak mau mendengarnya. Aku terus melakukan keinginanku. Aku keterlaluan. Aku ingat Tuhan bilang, keras kepala, congkak, tak taati kebenaran. Mereka penuh gagasan akan pekerjaan Tuhan. Saat Tuhan Yesus muncul untuk bekerja, mereka teguh pada gagasan sendiri. Betapapun berkuasa dan kuat pekerjaan dan firman Tuhan Yesus, mereka tidak terima. Tapi mati-matian menentang dan menghukum dia, akhirnya memaku dia di kayu salib. Iya. Sifat keras kepala, congkak, dan sifat tak masuk akal mereka mendorong mereka menolak pekerjaan Tuhan, menghukum dan menentangnya. Dan akhirnya mereka dihukum dan dikutuk Tuhan. Watak yang kutunjukkan persis seperti watak orang Farisi. Aku berada di jalan orang Farisi yang menentang Tuhan. Jika aku tidak memperbaiki watak congkak dan teguh pendirianku, akibatnya aku menentang Tuhan dan akan menyinggung watak Tuhan dan disingkirkan oleh Dia. Menyadarinya sungguh menakutkan bagiku. Aku segera berdoa, mengaku dosa dan bertobat. Lalu ku baca firman Tuhan ini. Apapun yang kau lakukan, engkau harus belajar cara mencari dan menaati kebenaran. Jika suatu hal sesuai prinsip kebenaran, maka hal itu benar. Bisa saja hal itu perkataan anak kecil atau perkataan saudara-saudari muda yang biasa-biasa saja. Selama itu sesuai kebenaran, engkau harus menerima dan menaatinya. Dan hasil dari bertindak seperti itu akan baik dan sesuai kehendak Tuhan. Yang penting adalah apa motifmu, dan apa prinsip dan caramu dalam menangani segala hal. Jika prinsipmu dalam menangani segala hal berasal dari kehendak manusia, dari ide dan gagasan manusia, dari falsafah iblis, maka prinsip dan caramu tidak praktis, dan pasti tidak akan efektif. Karena itu berasal dari tempat yang salah,
dan tak sesuai dengan prinsip kebenaran. Jika pandanganmu sesuai prinsip kebenaran, dan engkau menangani segala hal berdasarkan prinsip, maka engkau pasti akan menanganinya dengan benar. Dan meskipun saat itu orang tak menerimanya, atau punya gagasan, atau menentangnya, setelah beberapa waktu engkau akan divalidasi. Segala hal yang sesuai prinsip kebenaran dampaknya akan lebih baik. Segala hal yang tak sesuai prinsip kebenaran mungkin sesuai dengan gagasan orang, tapi akibatnya akan lebih buruk. Dan semua orang akan mengonfirmasi hal ini. Jangan tunduk pada kendali manusia atau aturanmu sendiri. Engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran, lalu semua orang harus menyelidiki dan mempersekutukannya. Dan apa tujuan bersekutu? Untuk melakukan segala hal dengan tepat sesuai kehendak Tuhan dan bertindak selaras kehendak Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan jalan penerapan. Benar. Baca firman memberiku jalan ke depan. Saat hadapi sesuatu kita harus cari kebenaran, tak boleh congkak. Atau mengikuti gagasan dan anggapan sendiri. Kita harus kesampingkan diri, minta masukan, dengarkan orang lain, bertindak sesuai prinsip kebenaran. Hanya melakukan tugas dengan cara ini, kita bisa mendapat bimbingan Tuhan. Benar Iya. sekali. Hal itu juga memastikan kita tak berbuat jahat dan menentang Tuhan. Aku memetik pelajaran dari kegagalan ini dan bekerja sesuai firman Tuhan. Mencari saran saat ada masalah, berhenti bergantung pada opini dan ide sendiri. Lalu, kami lihat sejak Wang Juan jadi pengawas, kemajuan kerja timnya terseok-seok. Kami mendiskusikannya. Xin Yi menduga itu terkait dengan Wang Juan. Kupikir, meski Wang Juan agak congkak, dia sangat menantikan kebenaran. Dan tampak tulus saat ditunjukkan dia bermasalah. Aku merasa bukan dia masalahnya. Aku hendak mengutarakan pendapatku. Saat teringat pelajaran dari kegagalanku sebelumnya. Saat Xin Yi bilang Wang Juan mungkin bermasalah dan aku tak tahu dan tak yakin masalahnya, aku tak boleh congkak dan keras kepala. Ku ingat firman Tuhan. Jika ingin dapat pencerahan, bimbingan, dan anugerah Tuhan, sikap apa yang harus mereka punya? Mereka harus sering mencari dan taat di hadapan Tuhan. Entah sedang bertugas, berinteraksi dengan orang lain, atau menangani masalah yang terjadi di dirimu, kau harus punya sikap mencari dan taat. Amin. Benar. Tanpa memahami situasi, apakah hasil kerja yang buruk karena Wang Juan? Aku tak boleh asal menghakimi. Aku harus paham akan segalanya dan mendengar saran semua orang, lalu memutuskan berdasarkan prinsip. Tepat sekali. Lalu, dengan mengajukan pertanyaan dan bersekutu soal ini dengan rekan lain, aku tahu Wang Juan berwatak congkak, jahat dan licik. Demi nama dan status, dalam diskusi kerja dengan yang lain, dia selalu memberi opini yang muluk, memamerkan pengetahuan profesionalnya demi menjatuhkan pandangan orang lain, membuat mereka menurutinya. Agar orang lain tak anggap dia otoriter, dia berpura-pura bicara dengan rendah hati. Aku tak yakin aku benar, atau mungkin aku tak benar. Membuat orang berpikir dia tahu yang dia kerjakan, asal setuju dengannya dan menuruti kemauannya. Akibatnya pekerjaan selalu terhambat. Meski Wang Juan tampak mencari opini lain, dalam hati dia tak menerima kebenaran. Dia pakai topeng untuk menutupi natur otoriternya. Mengecoh dan mengendalikan orang lain membuat mereka menurutinya. Lalu kami baca firman Tuhan tentang mengandalkan bakat dalam pekerjaan, yang menunjukkan Wang Juan tak memahami prinsip. Dia memanfaatkan kepandaian bicara
daya ingat dan beberapa doktrin untuk pamer, tapi aslinya dia tak punya jalan penerapan. Berdasarkan kinerjanya, kami melihat dia berada di jalan antikristus dan memecatnya sesuai prinsip. Usai pemecatannya, pekerjaan yang tertunda segera teratasi dan ada kemajuan. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Lewat pengalaman ini, aku sungguh paham tidak mencari prinsip kebenaran dalam tugas kita dan hanya bertindak berdasarkan watak congkak berarti kita bisa berbuat jahat menentang Tuhan dan menyinggung wataknya. Aku juga mengerti pentingnya cari kebenaran dan memandang semua sesuai firman Tuhan. Ini cara agar tidak berbuat salah dan memuaskan Tuhan dalam tugas. Syukur kepada Tuhan.